Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenannya kita dapat bertemu untuk wawancara pada pagi yang indah ini, khususnya bagi Pak Namleong hadir di sini dan ibu istrinya untuk mencari keadilan. Kami ulangi, untuk mencari keadilan. Terima kasih kepada media atas kehadirannya, atas berkenannya wawancara. Nah, secara intinya saya menjelaskan pengaduan Bapak ini di Polres Medan tanggal 3 April 2020. Bagi kami lihat, kami kaji sederhananya kasus ini. Kalau oknum-oknum itu rekan-rekan penyidik berhati nurani. Gimana sederhananya? Untuk melengkapi keterangan saudara Namleong dan ibunya tadi, akte nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat notaris FN pada saat sebelum 21 Juli, sebelum dan sesudah tanggal itu, Yong Chin Bun, almarhum orang tua Pak Namleong dan Pak Namleong dengan saudaranya yang ada nama-namanya di dalam akte itu berada. Kami ulangi, ada berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Pembuatan akte adalah tidak memenuhi asas teori hukum. Saya ulangi, tidak memenuhi asas dan teori hukum, dan tidak memenuhi kebenaran syarat formil dan kebenaran syarat material. Apa itu? Setiap orang ke kantor notaris menghadap dengan memberikan data-datanya dan menyatakan apa isi hatinya. Nah, tentang itu. Kemudian inti pertemuan kami wawancara hari ini baik secara visual adalah kami mohon Pak Kapolri dan dukungan pejabat terkait bermohon kepada Kabar Eskrim, Bapak Kabar Eskrim, kiranya berkenan menghimbau Karosidik Bareskrim melakukan gelar perkara di Biro Sidik Bareskrim kasus ini. Karena kami tidak berkenan, tidak menerima dan sangat keberatan atas satu, SP3 yang ditandatangani Kapolres Medan 21 April 2022 ini yang menyatakan dua alasan. Apa alasannya? Adalah di SP3 dihentikan pendidikan notaris tersebut karena tidak cukup bukti dan restoratif justice. Nah, tidak cukup bukti kami keberatan. Kenapa? Sudah cukup bukti, baik bukti permulaan dan bukti yang cukup. Di mana itu SPDP sudah 11 September 2020 yang dikirim ke JPU Medan, kami anggap sudah memenuhi bukti dan sudah dipanggil tersangka dan juga sudah DPO. Bagaimanakah status DPO dihentikan pendidikannya? Ini maka kami adukan Kapolres Medan dan penyidiknya melakukan keberpihakan kepada semua tersangka yang terdakwa. Siapa itu? Tersangka, seharusnya tersangka utama itu adalah notaris. Kenapa? Karena dia pejabat umum non ASN, bertanggung jawab kepada surat-surat yang dibuatnya. Kedua, miris dan sangat miris, SPDP SP2HP 11 September 2020 kepada saudara Namleong, klien kami itu menyatakan 3 tersangka. Hanya tersangka David Pujianto, David Putra Negoro yang dijadikan tersangka. Dijadikan tersangka Notaris Pujianto dan Lim Suleong adalah setelah kami menurati Irwasum Kapolri oleh tim Riksus pemeriksaan khusus dari Ituas Mabes Polri datang ke Polres Medan pada Selasa 7 September 2021 tahun lalu. Itu dari 11 September 2020 baru dipanggil di September atau Oktober 2021. Hampir kurang lebih 11 bulan kemudian. Ini keberpihakan atau berpotensi sangat berpotensi penyalahgunaan wewenang. Itu pun dilakukan pemeriksaan tersangka di Oktober September terhadap notaris dan Lim Suleong adalah
digelar lagi minggu ke-2 September oleh penyidik Satreskrim Poltabes pada minggu kedua dengan menghadirkan Kasipidum Richard Sihombing dan JPU-nya Chandra Naibaho. Artinya 3 kali gelar di Poltabes Medan. Tetapi pada hari Rabu 18 November 2020 digelar lagi di Polda. Kami tidak tahu perintah siapa ini, intervensi siapa. Digelar, dipimpin oleh AKBP Didik Miharja. Kami sendiri hadir. Kami melihat keadaan waktu gelar itu seolah-olah digelar, kita lihat sikap seolah disalahkan penyidikan pemanggilan tersangka 3 tersebut. Nah, sampai sekarang apa hasil dan rekomendasi gelar yang di Polda pada Rabu 18 November 2020 walaupun berulang-ulang kami minta, kami surati sampai sekarang ini tidak ada. Nah, 17 hari Selasa Mei 2020 Namdeong kami dampingi mengadukan Kapolres Medan di bagian yang 2 di Propam Mabes Polri agar dimohon pada Kabar Eskrim Biro Sidik mengembalikan pengaduan Jombang Leong ke di Propam Mabes Polri. Pengaduan 17 Mei 2022. Kemudian permohonan kami baik juga ke Pak Irwasum, baik kepada Kabar Eskrim dan Propam. Permohonan kami dengan sangat dilakukan gelar perkara di Biro Sidik Bareskrim untuk mengkaji apakah benar itu SP3 secara internal. Kemudian sampai sekarang kami tidak tahu DPO atas nama Lim Sun Leong apakah masih berproses, apakah sudah diperiksa, apakah bagaimana, kami juga tidak tahu. Karena selama 2 bulan ini pengadu tidak memperoleh surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan khusus kepada DPO Lim Sun Leong. Nah, itulah yang kami mau di jajaran kepolisian. Kemudian Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia apa itu? Sampai sekarang kami bermohon ke Kajari Medan, surat-surat dakwaan tidak diberikan secara ajas kepatutan dan hukum. Pelayanan kepada pengadu wajar mereka memberikan dakwaan tersebut. Apa hal-hal apa bermohon kami kepada Jaksa Agung dilakukan eksaminasi terkait putusan bebas yang sudah inkrah terhadap David Putra Negoro. Sementara Jampidum pada 15 November 2021 melakukan eksaminasi terhadap proses persidangan rencana tuntutan kepada David Putra Negoro yang sedang saat itu berlangsung di Pengadilan Negeri Medan. Eksaminasi 15 November 2021. Sedangkan mulai setelah itu sudah pemeriksaan ahli. Desember 2021 sudah masuk ranah tuntutan. Nah, kami dapat data. Ada pernyataan Jampidum di eksaminasi khusus 15 November bahwa P21 Kajari Medan terhadap tersangka pujian notaris David Putra Negoro dinyatakan adalah cacat penanganan. Kami ulangi, apa dasar hukum dan dasar hukum Jampidum Kajari Medan, Kasipidum Richard Sihombing dan Chandra Naibaho menyatakan itu cacat P21. Maka ini kami tagih, kami mohon kepada Kajari Medan dan Jaksa Agung dan pejabat jajaran di Jaksa Agung mohon diberikan kepada kami definisi cacat P21 saudara tersangka terdakwa David Putra Negoro. Sampai sekarang tidak direspon apa progresnya. Justru itu kami mohon dieksaminasi. Nah, apakah seluruh kasus di Kejaksaan Negeri dieksaminasi? Ini sebuah pertanyaan kepada negara, kepada rakyat Indonesia. Apakah semua dieksaminasi dan direntut pada tanggal hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di Pidum Kejagung yang dihadiri, diekspos oleh saudara Richard Sihombing dan Chandra Naibaho. Apakah semua kasus di Indonesia ini yang ditangani kejaksaan direntut di Kejagung? Ini kan sangat
cara ribet gitu. Lalu kami sudah mengadukan Ketua Komisi Kejaksaan RI ke Bapak Presiden Menko Polhukam. Kenapa kami adukan? Ada di suratinya kami tidak bisa mengganggu kinerja kejaksaan. Menyatakan pasal 3 dan pasal 4 Komisi Kejaksaan tentang peraturan pemerintah tidak boleh mengganggu kinerja yang sedang berlangsung di kejaksaan. DPR Komisi 3 DPR RI memanggil, mengundang atau apapun namanya Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung. Harapan kami pengacaranya begitu. Apalagi belakangan ini Pak Kapolri menyatakan bersedia dikritik. Presisi. Kami mendukung Pak Kapolri untuk presisi tersebut. Gak ada maksud kami yang jelek. Kami cinta Polri, pengadu cinta Polri, Jaya Polri, pengadu juga cinta kejaksaan dan pengadilan hakim. Kami cinta kehakiman, cinta Polri dan cinta kejaksaan. Tidak ada yang kami benci. Terima kasih. Tiga.